Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nasallallahu ta'ala al-futuh wal munuh wa salahil qalbi wal jasad wal ruh wa taubatan nasuh wal qabul fi kulli hal. Para pemirsa, para pecinta MCT Malang Raya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah meneruskan kajian kitab Al-Waraqat Al-Imam Al-Mahalli, menjelaskan dari Ma'rifatu Al-Ahkam, dari penjelasan usul fikhi, yang mana pada pertemuan kemarin alhamdulillah kita menjelaskan tentang pembagian atau penjelasan definisi dari usul fikhi. Kemudian di sini Al-Imam Mahalli menjelaskan tentang pembagian dari al-ahkam. Ya, al-ahkam yang disebutkan di sini adalah al-ahkam at-taklifiyah. Beliau di sini menyebutkan ada beberapa hal atau beberapa yang disebutkan oleh beliau, termasuk dari macam-macam dari al-ahkam at-taklifi, dan sebagian dari hal tersebut termasuk dari ahkam-ahkam al-wad'i. Adapun ahkam-ahkam taklifi dan juga ahkam-ahkam al-wad'i udah Al-Fakir jelaskan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Min kitab Al-Waraqat Al-Imam Mahalli rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin, ila an qala wal ahkamu al-muradatu fima dhukira sab'atun al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahdhuru wal makruhu was sahih wal batil. Beliau menjelaskan bahwa di sini ahkam-ahkam, ya, pembagian dari hukum-hukum, ya. Setelah kemarin membahas tentang usul fikhi, pembahasan secara bahasa apa itu usul, apa itu fikih, yang mana fikih tersebut itu membahas tentang ma'rifatul ahkam, untuk mengerti akan suatu hukum, ya. Sekarang beliau menjelaskan apa hukum-hukum tersebut, ya. Beliau menjelaskan di sini ada 7, ya. Ada 7 dari ahkam-ahkam yang seperti disebutkan tadi, al-wajib, wal mandub, wal mubah, wal mahdur, wal makruh. Ini termasuk dari ahkam-ahkam taklifi. Kemudian ada juga as-sahih wal batil. Beliau menyebutkan as-sahih wal batil ini termasuk dari hukum-hukum al-wad'i. Kemudian beliau menjelaskan fal fiqhu al-ilmu bil wajib wal mandub ila akhir sab'ah, ay bi anna hadzal fi'la wajibun wa hadza mandubun wa hadza mubahun wa hakadha ila akhir sab'ah. Di sini beliau mengatakan bahwa pengertian, penjelasan tentang fikih itu adalah suatu ilmu akan sesuatu hal yang diwajibkan, akan sesuatu hal yang disunnahkan, sampai pada semua pembahasan tersebut, ya. Maksudnya apa? Bi anna hadzal fi'l, pekerjaan ini, ya, termasuk apa hukumnya? Apakah diwajibkan? Apakah itu disunnahkan? Apakah itu dimubahkan? Ataukah itu diharamkan? Itu adalah fikih, ya. Membahas misalkan bagaimana hukumnya sholat. Sholat adalah suatu pekerjaan, ya. Apakah sholat ini hukumnya apa? Wajib. Oh, sholat ini hukumnya sunnah, ya, seperti itu. Kemudian beliau menjelaskan pengertian dari al-wajib, ya. Fal wajibu min haitsu wasafahu, min haitsu wasfuhu bil wujub ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Kita tahu atau mengerti apa sih itu wajib, ya. Wajib itu seperti halnya yang sudah dijelaskan atau yang disifati dengan suatu hal yang diwajibkan, yaitu ada yang disebutkan di sini adalah ma yuthabu ala fi'lihi, ya, seseorang yang mendapatkan pahala ketika mengerjakan akan hal tersebut, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan juga mendapatkan iqab, mendapatkan balasan ketika dia itu meninggalkan akan hal tersebut, ya. Jadi pengertian dari wajib itu apa? Sesuatu hal yang mana ketika itu menjadi wajib, maka hal tersebut itu harus dikerjakan. Ketika orang itu mengerjakan, maka dia mendapatkan akan pahala. Ketika ditinggalkan, maka dia mendapatkan dosa. Itulah pengertian dari wajib. Entah itu masuk di pekerjaan atau fi'il apapun, ya, yang dinamakan itu wajib, maka setiap orang yang mengerjakan mendapatkan pahala, orang yang meninggalkan maka orang yang meninggalkan akan mendapatkan al-iqab, ya, seperti itu. Kemudian di sini beliau menjelaskan bahwa ada beberapa hal, ya, misal wajib itu banyak seperti yang kita tahu, bahwa kayak misalkan mendirikan sholat 5 waktu itu adalah hal yang diwajibkan. Ada zakah, menunaikan zakat itu hal yang diwajibkan. Siyam Ramadan wa hajjul bait itu adalah suatu hal yang diwajibkan. Kemudian dengan syurut-syurut yang dijelaskan nanti, fikih itu pembahasan yang mana
lebih jelas atau dari rangkaian-rangkaian dari hukum itu sendiri ya, kayak misalkan orang mendirikan sholat ya, itu otomatis ada rukun-rukunnya, ada kesunahan-kesunahannya, ada tata caranya dan sebagainya seperti itu. Akan tapi di sini usul fikih tidak membahas secara detail apakah itu, akan tapi membahas bagaimana hukum pekerjaan tersebut. Salat ini wajib, kemudian zakat ini wajib, kemudian puasa itu wajib, ya seperti itu. Kemudian ada juga beliau menjelaskan birrul walidain hukumnya wajib, wasidqul hadits itu juga wajib, waradus salam itu juga termasuk hal yang diwajibkan ya. Kita bisa tahu dari hal-hal tersebut ya, bahwa ini semua adalah hal yang diwajibkan. Bagaimana kita bisa tahu? Bisa kita tahu seperti halnya kita melihat dari ayat-ayat, kita melihat dari hadis-hadis yang menunjukkan bahwa hal itu hal-hal yang diwajibkan. Yang mana nanti insya Allah akan kita bahas ya, kapan hal itu bisa menjadi wajib, kapan itu menjadi sunnah, seperti itu. Kemudian beliau menjelaskan wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu li wahidin minal usati malafi an ghairihi ya. Dan bisa cukup atau dikatakan cukup di dalam fi sidqil iqab, bisa mendapatkan dari iqabnya, mendapatkan dari iqabnya adalah wujuduhu ya, adanya akan iqab tersebut ya, li wahidin minal usati malafi an ghairihi. Jadi di sini menjelaskan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala bisa jadi itu memberikan afu, memberikan maaf bagi orang-orang yang meninggalkan akan wajib ya. Karena apa? Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha ya. Jadi di sini kita pengertian dari ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi itu bukan secara itlak, akan tapi karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang mereka itu meninggalkan hal-hal yang diwajibkan ya. Entah itu karena dia dulu pernah maksiat, pernah meninggalkan hal-hal yang diwajibkan, kemudian dia bertaubat ya. Termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari mereka ketika mereka itu bertaubat taubatan nasuha, sidik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengulangi akan hal-hal yang dia kerjakan dengan penyesalan yang sangat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni akan hal tersebut ya. Di sini adalah pengertian secara global bahwa orang yang meninggalkan ya kebutuhan diwajibkan, maka dia pasti akan mendapatkan iqab ya. Akan tapi di sini ya wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu ya. Jadi enggak semua orang yang meninggalkan akan kewajiban pasti akan diampuni, enggak semua ya. Ada beberapa mereka yang enggak tobat ya, otomatis akan mendapatkan akan iqab tersebut ya. Itu penjelasan dari hal tersebut. Kemudian wa yajuzu ayurida wa yatarattabul iqabu ala tarkihi ya kama abbara bihi ghairuhu fala yunafil afu ya. Ada yang mengatakan bahwa di sini ya maksudnya ketika orang meninggalkan kewajiban maka otomatis mendapatkan iqab ya. Otomatis nggak ada namanya itu nama afu ya. Di sini kita bisa tahu bahwa di sini la yunafi hina idzal afu ya, itu dimaksudkan bukan secara menyeluruh. Maksudnya ketika ada orang yang meninggalkan suatu hal yang diwajibkan, bukan semuanya pasti mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian dari mereka itu tidak mendapatkan maaf ya, seperti itu. Ya jadi pengertian ini bukan secara pasti, akan tapi kembali kepada seorang tersebut, apakah dia ini ketika meninggalkan akan hal yang diwajibkan itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Ada orang yang mengerti akan hal itu diwajibkan kemudian dengan sengaja meninggalkan akan hal tersebut karena ngerti bahwa Allah Subhanahu wa taala ini bakal mengampuni ya, ditahan dulu ya. Karena hati seseorang ya itu ada kalanya dia itu benar-benar meninggalkan karena kelalaiannya dia ya, atau karena dia itu lupa, atau karena dia itu sengaja. Tapi kalau orang-orang dengan sengaja meninggalkan akan suatu hal yang diwajibkan, waliyadzubillah, itu termasuk bisa jadi dia mengingkari dari syariat ya. Oleh karena itu tidak mudah bagi orang itu mengatakan ya udahlah gak usah sholat lah, nanti tinggal tobat aja sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini karena dia udah tahu bahwa itu hal yang diharamkan, kemudian dia sengaja mengerjakan hal tersebut, itu hal yang nggak diperbolehkan. Bisa jadi dia nggak mendapatkan hidayah ya, sehingga dia itu wafat dalam su'ul khotimah, waliyadzubillah, seperti itu. Jadi jangan sampai orang itu menganggap bahwa Allah ini maha pengampun ya, jadi saya
nggak apalah maksiat kayak gitu, nggak apalah saya ini seperti itu, nanti akan tobat. Ya kan namanya orang itu nggak tahu umurnya sampai kapan, ya seperti itu. Ketika dia merasa bahwa oh saya masih muda, umurnya masih panjang kayak gitu, ya nggak masalah, masih muda ini kita gunakan untuk misalkan meninggalkan atau enak-enakan bersenang-senang seperti itu, ya kemudian tidak mengerjakan akan hal yang diwajibkan. Belum tentu dia itu bakal dikasih umur yang panjang, bisa jadi setelahnya dia akan dicabut nyawanya, waliyadzubillah, dalam keadaan sul khotimah, ya kan seperti itu. Jadi setiap orang itu jangan merasa bahwa dia itu masih memiliki waktu yang panjang untuk bertaubat, ya. Akan tetapi dia terus bagaimana setiap detiknya, setiap waktunya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan keduanya adalah wal mandub, ya. Wal mandub di sini min haitsu wasfuhu bin nadbi ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Ya, di sini penjelasan dari mandub ini adalah sesuatu hal yang ketika dikerjakan maka mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan maka tidak mendapatkan dosa, ya. Salah satu contohnya banyak itu kayak misalkan orang yang mendirikan sholat sunnah, ya, kalau misalkan sholat rawatib atau sholat duha atau sholat witir atau sholat taraweh, sholat idain, kemudian mandi untuk sholatul jum'ah atau mandi untuk sholatul idain, ya seperti itu adalah suatu hal-hal yang disunnahkan. Ketika dia itu nggak melaksanakannya juga nggak mendapatkan dosa. Itu adalah suatu pengertian dari al-mandub, ya. Wala yu'aqabu ala tarkih, ketika meninggalkan hal tersebut maka tidak mendapatkan iqabnya, ya. Kemudian di sini wal mubahu, ya, wal mubahu min haitsu wasfuhu bil ibahati ma la yuthabu ala fi'lihi wa tarkihi wa la yu'aqabu ala tarkihi ay wa fi'lihi ay ma la yata'allaqu bi kulli min fi'lihi wa tarkihi thawabun wa la iqab. Ya, di sini beliau menjelaskan bahwa al mubah, ya, min haitsu wasfuhu bil ibahah. Jadi hukum tentang kemubahan tersebut adalah pengertiannya ma la yuthabu ala fi'lihi, sesuatu hal yang tidak mendapatkan pahala ketika dia mengerjakannya dan juga tidak mendapatkan iqab ketika dia meninggalkannya. Jadi sama-sama, ya. Mengerjakan nggak dapat pahala, meninggalkan juga nggak dapat pahala. Ini namanya al-mubah, sesuatu hal yang diperbolehkan. Jadi abah bihi wala yu'aqabu ala tarki, nggak di iqab ketika meninggalkan akan hal tersebut, ya. Di sini disebutkan ay ma la yata'allaqu bi kulli min fi'lihi bi kullin min fi'lihi wa tarkihi thawabun wala iqab. Jadi enggak ada sangkut pautnya dengan thawab, dengan pahala, enggak ada sangkut pautnya dengan iqab, ya. Salah satu halnya contohnya apa? Orang yang makan misalkan, orang minum misalkan, kemudian orang mandi misalkan, ya. Itu adalah suatu hal kegiatan, ya, suatu hal kegiatan yang dilakukan sehari-hari, ya. Kemudian nanti insya Allah pada penjelasan setelahnya kita tahu ada penjelasan bahwa bisa jadi fi'lul mubah tersebut bisa mendapatkan pahala ketika dia niatkan, hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada penjelasan kali ini bisa memberikan manfaat, kejelasan tentang al-ahkam ats-tsalatsah, yaitu hal wajib, wal mandub, wal mubah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita jelaskan al-mubah yang bisa menjadikan hal itu atau bisa mendapatkan pahala bagi orang yang mengerjakan ketika orang itu mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, hada naktafi bihadzal qadar, ya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.